Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Dewa Pertiwi dengan NIM A41020027, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika, yaitu Proyek Validitas dan Reliabilitas soal Isai Matematika SMA berbasis HOTS. Kita akan membahas mengenai uji reliabilitas Iterator Cohen Kappa dan uji CVI Eigenvalue untuk instrumen. Selanjutnya, uji validitas, uji reliabilitas, uji daya pembeda, uji tingkat kesukaran untuk soal esai HOTS materi sistem persamaan linier 3 variabel. Materi yang saya pilih adalah materi sistem persamaan linier 3 variabel, yaitu kelas 10 SMA. Sistem persamaan linier adalah kumpulan persamaan linier yang mempunyai solusi yang sama untuk semua persamaan yang terdiri dari 3 variabel. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan SPLTV, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan atau eliminasi dan substitusi. Soal yang saya buat berdasarkan kompetensi dasar berikut. Yang pertama, menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, selanjutnya terdapat 4 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan konsep sistem persamaan linier 3 variabel. Yang kedua, mengubah masalah kontekstual dari bentuk deskripsi atau bahasa verbal ke bahasa matematika yang berbentuk sistem persamaan linier 3 variabel. Yang ketiga, menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Soal HOTS atau High Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. HOTS atau HOTS merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti taksonomi Bloom. Tingkatan kemampuan berpikir HOTS digambarkan dalam bentuk piramida dari kemampuan berpikir tingkat rendah ke tingkat tinggi, yang C pertama yaitu remembering, C2 understanding, C3 applying, C4 analyzing, C5 evaluating, dan C6 creating. Indikator untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi ini adalah C4 sampai C6 atau analyzing, evaluating, dan creating. Ciri-ciri soal HOTS: yang pertama, bersifat kompleks atau mengaitkan dengan banyak konsep. Yang kedua, bukan tergolong soal yang rutin. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi. Yang keempat, memiliki banyak cara penyelesaian. Yang kelima, menuntut siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Selanjutnya, soal nomor 1. Soal nomor 1 ini termasuk soal HOTS dengan alasan berikut. Yang pertama, soal ini sesuai dengan standar kompetensi yang sudah dijelaskan di awal. Yang kedua, soal ini sudah sesuai dengan indikator yang telah dijelaskan juga di awal. Yang ketiga, soal ini berbentuk kontekstual yang memuat banyak informasi. Yang keempat, soal ini memiliki banyak alternatif penyelesaian dan menuntut siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dan yang kelima, soal ini termasuk ke dalam level kognitifnya adalah menganalisis. Selanjutnya untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Soal ini termasuk soal HOTS karena soal ini dikembangkan menjadi soal yang menuntut siswa untuk menelaah ide dan tidak dapat dikerjakan hanya sekali jalan, atau dapat dikatakan dalam proses pengerjaannya harus melalui beberapa proses. Dan soal ini sudah mencakup standar kompetensi, indikator, dan ciri-ciri dari soal HOTS. Selanjutnya, uji ke ahli atau validator. Nah, dalam pengujian ini menggunakan lembar validasi yang melalui link Google Form. Lembar validasi diawali dengan identitas validator.
yaitu terdiri dari nama validator, instansi, selanjutnya tanggal pengisian validasi, kemudian tanda tangan. Terdapat 3 aspek dalam penilaian tersebut, yaitu yang pertama aspek HOTS atau Higher Order Thinking Skill, yang kedua karakteristik berpikir siswa SMA, yang ketiga kualitas soal yang baik. Nah, selanjutnya terdapat kesimpulan yang nanti dapat dipilih oleh validator mengenai soal yang telah dibuat, yaitu yang pertama, soal tersebut dapat digunakan tanpa revisi, yang kedua, soal tersebut dapat digunakan dengan revisi, atau yang ketiga, soal tersebut tidak dapat digunakan. Selanjutnya adalah proses validasi. Yang pertama, validator pertama adalah Ibu Yuliana Nurtri Pamungkas, Sarjana Pendidikan, yaitu guru matematika di Sekolah SMA Negeri Kebak Kramat. Nah, pada bagian kanan merupakan bukti korespondensi dari Ibu Yuli selaku validator pertama. Untuk validator yang kedua yaitu dengan nama Ibu Riris Fatmawati, Sarjana Pendidikan, yaitu selaku guru matematika di SMK Negeri 1 Karanganyar. Nah, pada bagian kanan juga merupakan bukti korespondensi dari beliau. Berikut merupakan hasil pengisian angket oleh validator dalam bentuk Excel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji reliabilitas Iterator Cohen-Kappa dan uji CVI Eigenvalue. Uji reliabilitas yaitu untuk melihat tingkat kesepakatan atau agreement antara ahli atau rater dalam menilai setiap indikator pada instrumen. Iterator reliability akan memberikan gambaran berupa skor tentang sejauh mana tingkat kesepakatan yang diberikan ahli atau rater. Content Validity Index adalah salah satu formula yang paling sesuai untuk digunakan dalam menguji validitas konten media pembelajaran interaktif berorientasi model kreatif problem solving karena melibatkan validator lebih dari satu. Untuk analisis reliabilitas Iterator Cohen-Kappa untuk nomor 1, menghasilkan kriteria less than a change agreement. Yang kedua, menghasilkan kriteria fair agreement. Yang ketiga, moderate agreement. Yang keempat, fair agreement. Dan yang kelima, menghasilkan karakter fair agreement. Hasil uji CVI Eigenvalue menghasilkan 3 kriteria. Yang pertama, validitas tinggi, validitas sedang, dan validitas rendah. Proses uji terbatas. Uji coba pengguna terbatas ini dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi dari berbagai jurusan dan berasal dari berbagai universitas, seperti yang tertera pada PPT. Berikut adalah bukti korespondensi kepada teman-teman saya. Untuk pendistribusian soal ini dalam bentuk Word yang saya kirimkan melalui WhatsApp. Berikut adalah hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh teman saya, yaitu Ima dan Aditya. Selanjutnya adalah uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran. Uji validitas menggunakan biserial 0,1, yaitu 0 untuk jawaban yang salah dan 1 untuk jawaban yang benar, dan diperoleh soal yang valid yaitu pada soal nomor 5, untuk soal nomor 1 sampai nomor 4, diperoleh hasil tidak valid. Berdasarkan uji reliabilitas biserial 01 diperoleh hasil reliabilitas dengan kriteria rendah. Selanjutnya pada uji daya pembeda diperoleh hasil yaitu baik, sedang, dan rendah. Uji tingkat kesukaran soal untuk soal nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 memiliki tingkat kesukaran soal yaitu sedang. Sedangkan untuk soal nomor 2 dan 5 memiliki tingkat kesukaran mudah. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil uji reliabilitas Iterator Cohen-Kappa dan uji CVI Eigenvalue untuk instrumen, serta uji validitas, uji reliabilitas, uji daya pembeda, dan uji tingkat kesukaran untuk soal esai HOTS materi sistem persamaan linear 3 variabel kelas 10 SMA diperoleh kesimpulan, yaitu yang pertama, hasil uji reliabilitas Iterator Cohen-Kappa untuk instrumen tersebut diperoleh untuk soal nomor 1 memiliki kriteria less than a change agreement.
soal nomor 2 memiliki kriteria fair agreement, soal nomor 3 memiliki kriteria moderate agreement, soal nomor 4 dan soal nomor 5 memiliki kriteria fair agreement. Yang kedua, hasil uji Eigenvalue untuk instrumen tersebut didapatkan. Soal nomor 1 memiliki validitas sedang dan tinggi, soal nomor 2 dan 3 pada pernyataan kedua memiliki validitas rendah dan pernyataan lainnya memiliki validitas sedang dan tinggi. Soal nomor 4 pada pernyataan ketiga memiliki validitas rendah dan pernyataan lainnya memiliki validitas sedang dan tinggi. Soal nomor 5 pada pernyataan ke-14 memiliki validitas rendah dan pernyataan lainnya memiliki validitas sedang dan tinggi. Kesimpulan selanjutnya, karena terdapat validitas rendah, maka sebelum diujikan ke pengguna, soal tersebut direvisi terlebih dahulu. Berdasarkan hasil uji validitas biserial diperoleh satu soal yang berkriteria valid, yaitu pada soal nomor 5, dan 4 soal lainnya berkriteria tidak valid. Reliabilitas soal tersebut termasuk dalam kategori rendah. Daya pembeda soal yaitu baik, sedang, dan lemah, serta tingkat kesukaran soal nomor 1, 3, dan 4 memiliki kriteria sedang, dan soal nomor 2 dan 5 memiliki kriteria mudah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.